Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Enik Balazari dengan NIM 23111011073 dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi dari Fakultas Teknik Telekomunikasi dan juga Elektro. Selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga diberi lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada kali ini saya akan memberikan materi ya tentang basic fundamental di dalam data ya komunikasi data gitu, sorry maaf ada sedikit misspelling ya. Oke, sini saya akan meng-share ilmu kepada teman-teman tentang apa aja sih yang perlu kita pahamin untuk dasar-dasarnya ya ketika ingin belajar komunikasi data seperti itu ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya, kita langsung aja ke materinya. Oke, introduction to data communication. Oke, sebelum itu kita akan ngerti dulu nih, apa arti dari komunikasi data itu sendiri. Menurut dari sumber yang saya ambil ya, artinya adalah bertukarnya informasi dari satu perangkat atau lebih melalui media transmisi. Oke, bertukarnya informasi dari suatu perangkat atau lebih. Berarti contohnya kita mengirimkan pesan dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Contohnya kita ngirim ya pesan WA, lalu mungkin mengirim file dari komputer satu ke komputer dua, dan lain-lainnya melalui media transmisi, baik itu kabel maupun nirkabel. Oke, ada juga beberapa parameter yang harus dipenuhi, yaitu pertama adalah tujuan atau penerima harus benar ya. Kita pastinya dong ketika ingin contohnya aja mau beli paket ya dari e-commerce, alamatnya harus benar dong, ya kali alamat yang salah gitu kan. Nah, ini tujuan atau penerimanya harus benar sesuai dengan yang diinstruksikan seperti itu. Lalu data tidak boleh diubah alias kita kirim A, datangnya A, datang B, kirimnya B. Gitu. Lalu ada waktu pengiriman alias delay dan ada juga jitter. Nah, apa itu delay? Delay adalah waktu pengiriman data pada saat di media transmisi. Oke, waktu pengiriman data pada saat di media transmisi ya, bukan di pemrosesan komputer, bukan. Dia itu ada di media transmisinya. Misalkan kita ngirim data ya dari PC satu ke PC kedua. Nah, delay-nya itu terjadi di kabel jaringannya, ya, di kabel jaringan UTP-nya atau kabel LAN-nya gitu. Bukan di pemrosesan pemrosesan komputer ya, bukan. Ya, delay itu terjadi di medianya gitu, di kabel ataupun mungkin di gelombang radionya kalau pakai WiFi gitu. Lalu ada jitter. Jitter adalah variabel acak variasi dari delay ya, variasi dari delay gitu. Kumpulan-kumpulan delay lalu dibandingkan gitu sih Pak. Contohnya ini ada eh, pengiriman kedua ya, kita bandingin dengan pengiriman ke satu, maka akan muncul ya hasil dari 3 second. Alias pengiriman pertama, kedua lebih lambat 3 detik dari pengiriman pertama gitu. Ya, pengiriman dua ya 5 detik, pertamanya itu 2 detik. Alias ya, ada jarak waktu 3 detikan lebih lama sedikit. Nah, lalu contohnya ini juga ada pengiriman kelima dengan pengiriman keempat. 4 second, lalu ada 6 second gitu. Nah, hasilnya minus 2. Berarti ada waktu lebih cepat sebesar 2 detik. Seperti itu. Itu dinamakan jitter. Variasi acak dari delay gitu. Variasi-variasi dari delay yang dijadikan satu gitu. Nah, lalu ada performasi jaringan. Oke. Di sini kita akan belajar untuk menghitung delay itu sendiri melalui pemrosesan di komputernya gitu, bukan dari kabelnya gitu ya. Misalkan di sini ada pengiriman ya, pengiriman satu, lalu ada pengiriman dua. Ya ini ada satu full pengiriman. Ada yang request, ada yang receive. Oke, ada yang ngirim, ada yang nerima gitu ya. Nah, di sini waktunya itu sekitar 0,1 detikan untuk dari PC satu ke PC kedua. Lalu dari PC 2 ke PC satu membalas nih. Ternyata waktu yang dibutuhkan sekitar 0,3 detik.
Oke, kemudian kita harus cari dulu nih, berapa sih selisihnya? Ya itu gampang aja ya. Dengan mengurangkan yang bawah dengan yang atas 0,3 kurang 0,1. Hasilnya 0,2 second. Lalu kita harus cari tahu nih berapa delaynya. Rumusnya adalah delta T dibagi 2. Oke, alias ya ini hasil delta dibagi 2. 0,2 dibagi 2, 0,1 second. Yes. Delaynya sekitar 0,1 detik. Gitu. Sama seperti di contoh kasus kedua, di sini ada pengiriman pertama 1,2 detik, pengiriman kedua 1,4 detik. Berarti deltanya sekitar 0,3 detikan, kita kurangin saja 1,4 dikurang 1, oh, salah nih, seharusnya 1,1 ya. Ini saya ada typo sedikit. Misalnya 0,3, kemudian kita bagikan aja tuh hasil dari deltanya bagi 2 untuk mendapatkan hasil dari delay. Gitu. Lalu untuk mencari gitarnya ya simpel aja. Ya kita cukup mengurangkan ya delay kedua dengan delay pertama 0,15 dikurang 0,1 alias sekitar 0,05 second di gitarnya. Gitu. Oke, lalu ada komponen-komponen penting pada untuk komunikasi data gitu ya. Ada 5 komponen penting pada saat berkomunikasi gitu datanya. Pertama ada tentu saja ada sender dan juga ada receiver, ada pengirim, ada penerima. Kemudian ada protokol, yaitu ada protokol kalau diartikan adalah aturan. Aturan yang harus dipenuhi dan harus sama. Misalkan kalau kita sedang berbicara ya dengan seseorang gitu, pasti pertama-tama yang paling wajib itu bahasanya itu harus sama. Oke. Contohnya seperti gambar seperti itu. Bahasanya harus sama. Nah, kalau di komputer atau di komunikasi data, di sini ada protokolnya yang harus sama. Gitu. Untuk protokolnya nanti kita akan pelajari di slide-slide berikutnya gitu. Nah, lalu ada data. Datanya itu bisa berupa teks, video, maupun gambar. Kemudian ada media pengiriman yang seperti saya bilang tadi, bisa wireless ataupun wire. Bisa kabel maupun near kabel. Seperti itu. Oke, next ada aliran data. Nah, aliran data ini terdiri dari 3 ya, ada simplex, duplex, dan juga duplex. Kalau simplex ya satu arah, misalkan dari PC atau dari ya sini dari PC ini ya ke monitor. Ya, ya dia satu arah doang gitu. Karena untuk monitor emang hanya berfungsi sebagai output. Ya, selain monitor ada contoh lainnya seperti printer, lalu ada proyektor, ya ada monitor dan juga lain-lainnya gitu ya, yang hanya bisa menampilkan output pasti. Oke, kemudian arah ada ini ya, ada hypertext text dengan ya arah data itu bergantian. Contohnya aja itu ada walkie-talkie. Bila kita ingin berkomunikasi dengan walkie-talkie yang lain, kita harus gantian dulu tuh ngomongnya. Misalkan kita ingin mengirim pesan ke walkie-talkie kedua, maka kita ngomong dulu ya di walkie-talkie pertama berbicara, ngirim datanya. Nah, untuk walkie-talkie kedua membalas, dia harus nunggu dulu nih untuk walkie-talkie pertama selesai berbicara. Dia nggak bisa kayak langsung ngekat aliran datanya gitu ya. Harus beres dulu baru bisa dikirim lagi gitu balasannya. Sebenarnya seperti itu. Nah, lalu ada duplex yaitu arah data bersamaan. Alias kita bisa ya mengirimkan data secara bersamaan dengan ya perangkat modern ya dari handphone ke handphone. Saya bisa mendatangkan ataupun mengirimkan pesan secara bersamaan. Misalkan di WA, teman kita sedang ngechat kita, lalu kita ngechat, nah kita bisa aja tuh ngeklik send message-nya bersamaan, lalu datanya juga akan yang bersamaan gitu datanya. Meskipun tergantung di jaringannya ya siapa cepat, nah dia pasti akan datang duluan gitu pesannya. Oke, next ada communication model, ada model-model komunikasi. Oke, sebelum itu ada 2 jenis model komunikasi yang belum digunakan. Ada TCP dan juga OSI. TCP dan OSI ini diciptakan pada tahun 1947 dan juga 1960 dengan memperkenalkan konsep layering pada jaringan. OSI ini simpelnya TCP/IP namun lebih modern dan lebih secure. Ya,
lebih aman dan juga lebih modern. Oke, analogi layering. Oke, sebelum itu kita akan belajar dulu nih analogi layering. Contohnya dari sini kasusnya adalah mengirim pesan, ya pesan tertulis ya, ke teman yang lain ataupun ke kerabat gitu. Misalkan dari laki-laki yang ini nih, dia menulis pesan, ya pesan ingin undangan pernikahan lah untuk ke kerabatnya yang ada di sini. Pasti dia akan ya membutuhkan, ya mungkin ini konsep zaman dulu ya, pakainya itu jalur pos gitu, jalur ya bukan jalur online, jalur offline, pakainya jalur darat pakai pos Indonesia, contohnya seperti itu ya. Dia buat dulu nih kata-katanya, setelah itu bakal masuk ke layer kedua, encrypt. Ya, kita bakal di encrypt. Nah, kalau misalkan pesan mungkin sama aja seperti di amplopin ataupun di packing lah ya, di packing di kurirnya gitu. Kita masukin ke amplop ataupun ya diberkaskan lah seperti itu ya. Lalu dikirim ke alamat si penerima. Nah, lalu setelah sampai di penerima, akan ada proses namanya itu decrypt. Nah, simpelnya penerima ya membuka dari amplopnya gitu. Nah, baru setelah itu penerima bisa membaca pesannya. Seperti itu ya untuk analogi dari layering. Oke, lalu kita akan mempelajari ya OSI dan juga TCP atau IP model gitu. Oke, pengejalan OSI dan TCP IP. Pertama-tama kita harus pahami dulu fungsinya itu apa. Oke, pasti ya fungsi kedua model ini untuk mempelajari proses komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Dia untuk mempelajari proses-proses yang terjadi pada saat komunikasi antar perangkat dalam suatu jaringan. Kemudian kedua dijabarkan dalam konsep layer ya. Layer itu artinya ya contohnya seperti analogi yang tadi, itu ada layer 1, 2, dan juga 3. Ada lapisan-lapisannya gitu. Nah, lalu masing-masing layer mulai menjalankan fungsi yang spesifik dan berbeda antar layer. Misalkan di layer pertama ada yang berfungsi sebagai ya untuk ya sebagai pengirim, kedua mungkin ada sebagai untuk mencatat alamat rumah dan juga alamat jalan dan juga lain-lainnya seperti itu contohnya ya. Lalu keempat ada fungsi dari masing-masing layer akan menjalankan secara berurutan ya. Oke, pastinya untuk ini nggak bisa dilompat ya, nggak bisa dilompat gitu, skip jalannya. Dia itu harus berurutan dari 1, 2, 3, 4 sampai juga 7 gitu. Lalu yang kelima, ada dalam menjalankan fungsi tersebut memerlukan aplikasi ataupun protokol ya. Perlu ada perlu sebuah aplikasinya dan juga perlu protokolnya alias butuh aturannya. Nah, ini ada modelnya, model referensi dari OSI dan juga TCP atau IP. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk OSI model itu simpelnya TCP IP namun lebih modern sedikit. Nah, untuk yang TCP IP model di sini presentation, session, dan application dijadikan satu ya. Jadi kalau misalkan ada kerusakan di bagian sessionnya, ya kemungkinan kalau misalkan di TCP ataupun IP model, ya bisa jadi itu ada di bagian application-nya gitu yang rusak. Jadi tidak ya spesifik banget lah gitu kerusakannya di mana. Sementara kode sih ya kan ya dia tuh lebih spesifik kerusaknya di mana, misalkan ada kerusakan di presentation maka ya jelas ada di sini ada kerusakannya, enggak sampai ya sini ke application gitu. Oke, next. Oke, sebelum itu kita juga akan bahas sedikit ya. Kalau di sini tuh ada 7 layer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 layer, ada physical, data link, network, transport, session, presentation, juga application yang memiliki fungsinya masing-masing tentu saja. Oke, lalu ada encapsulation dan juga decapsulation. Oke, setelah itu kita akan belajar dulu isi dari protokol-protokol pada OSI layer gitu. Nah, dalam OSI layer terdapat 4 protokol yang umum digunakan. Ada HTTP, FTP, DNS, dan juga DHCP yang memiliki fungsi membuat data. Nah, lalu ada presentation nih, ada SSL, SSH, JPEG, dan juga MPEG yang untuk enkripsi dan juga dekripsi ataupun kompresi dan juga
Dan juga selain enkripsi dan dekripsi ada juga kompresi gitu ya, kompresi yang terjadi gitu. Lalu ada session, ada IP, NetBIOS, atau socket yang berfungsi untuk memilihkan pintu mana nih yang akan digunakan gitu. Nanti pintunya itu antara TCP ataupun UDP. Lalu ada transport yang berfungsi untuk membuka pintu dan juga untuk memilih kendaraan yang akan digunakan untuk sampai ke penerima. Lalu ada network yang berisi IP dan juga ICMP yang menyediakan alamat rumah gitu ya. Lalu ada data link untuk Ethernet dan juga MAC yang berfungsi untuk menyediakan alamat jalan. Lalu ada fisikal yang ya ada twisted pair, WiFi dan juga ETC ya. Ini media jaringannya seperti itu yang berfungsi untuk menyediakan jalan yang pastinya. Oke, lalu ada hubungan protokol dalam multilayer gitu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, nanti bakal ada dua pintu ya yang akan terpilih di sini antara TCP maupun UDP gitu. Kalau misalkan dia itu diambil dari protokol HTTP maupun FTP, maka dia akan menggunakan protokol TCP. Sementara kalau DNS ataupun DHCP akan mengambil protokol UDP. Kemudian kemudian akan disatukan jadi IP, lalu masuk ke protokol Ethernet, kemudian masuk ke media jaringannya gitu. Nah, lalu ada namanya itu proses enkapsulasi. Oke, di sini simpelnya enkapsulasi itu adalah penambahan informasi di setiap layer-layernya. Nah, di sini ada header, ya, di sini ada header, dan juga header. Nah, header ini berisi sebuah informasi pasti ya. Kalau di transport, dia akan berisi nomor port, ya, nomor port jaringannya gitu. Kalau misalkan kita ingin mengirim data ke suatu komputer, mungkin port yang dipakai itu adalah port 20 gitu. Sementara kalau ingin kita mengakses sebuah website, itu adalah port 80. Sudah ada standarnya masing-masing. Kemudian ada network, ya kalau network berisi alamat IP ya, alamat IP si penerima ataupun pengirim gitu ya. Kalau misalkan konteksnya sini, yang arahnya ke bawah berarti ini adalah alamat IP penerima. Kemudian untuk di bagian data link terdapat alamat MAC di bagian headernya alias alamat untuk hardware jaringan yang digunakan si perangkat penerima gitu. Nah, kemudian ada trailer. Nah, apa itu trailer? Nah, simpelnya trailernya berfungsi sebagai pendeteksi error ya, error pada jaringan gitu. Kemudian di physical semuanya dijadikan satu dan jadilah kesatuan binary digit seperti itu yang siap dikirimkan ke alamat penerima. Nah, lalu ada proses dekapsulasi. Setelah data-data dari application dan data link dikemas dalam physical layer, nah, setelah jadi satu semua, kemudian dibuka lagi tuh bungkusnya dari physical layer, kemudian naik ke data link, ke network, ke transfer, dan juga ke application. Nah, dari physical dia akan datang terlebih dahulu ke data link ya. Pastinya di PC penerima bakal terjadi tuh proses dekapsulasi alias simpelnya bungkusan enkapsulasi itu dibuka ya. Simpelnya kayak kita ngebuka bungkusannya lagi gitu. Nah, berarti nanti dia akan membaca dulu nih MAC address-nya. Kemudian setelah itu dia akan membaca IP address-nya. Kemudian dia akan ngebaca ya nomor port. Baru setelah itu dapat lihat data bersihnya apa. Ya, seperti itu. Nah, kita akan membahas protokol-protokol yang terdapat pada application layer. Oke. Di sini ada dua ya, ada World Wide Web dan juga HTTP. Oke, World Wide Web itu apa sih? Ya, World Wide Web adalah sebuah website ya, sebuah website yang sering kita ya akses melalui internet, contohnya seperti YouTube, Facebook, ya blog ataupun lain-lainnya seperti liputan dan juga berita-berita lain. Yang pastinya sebuah majalah digital gitu ya,
majalah digital yang kita bisa akses melalui internet, yang pastinya berisi informasi-informasi gitu. Nah, kemudian ada lalu ada HTTP eh, yang memiliki kepanjangan adalah Hypertext Transfer Protocol, alias aturan untuk pengiriman hypertext. Nah, apa itu hypertext? Simpelnya hypertext itu adalah ya sebuah website yang kita kemas menjadi satu. Simpelnya misalkan dari ini adalah halaman pertama, halaman kedua, dan halaman tiga dari sebuah website. Agar tidak, agar kita misalkan nih, kita mau ke page kedua atau halaman kedua. Gimana caranya agar URL yang kita gunakan itu masih sama gitu ya. Nah, di situ terjadi di situ fungsi dari hypertext gitu sebagai link alias sebagai pengkoneksi antar uh, halaman agar URL-nya tetap sama gitu ya, agar tidak melenceng dari URL utama gitu. Nah, apa itu URL? Simple, URL memiliki kepanjangan Uniform Resource Locator alias ya sumber bentuk sumber lokasi gitu, alias lokator tuh berarti pendeteksi pendeteksi sumber bentuk sumber gitu ya, ataupun gimana lah ya, contohnya URL tuh ya www YouTube ataupun www Facebook, nah seperti itu ya. Nah, di sini contohnya itu adalah HTTPS. Nah, di sini ada protokol yang digunakan ya. Protokol yang digunakan adalah HTTPS. S itu tambahan security doang. Ya, HTTP Hypertext Transfer Protocol. Kalau HTTPS Hypertext Transfer Protocol, S itu untuk security alias keamanan. Nah, lalu ada namanya, ada ID Wikipedia ORG, kemudian ada wiki, ada halaman utama. Nah, sini ada URL. Klien ini adalah topologi standarnya ya, dari URL dari klien akan ngambil dari data yang dari server, kemudian server akan mengirim kembali ke klien gitu, request dan juga response. Nah, next ada FTP, File Transfer Protocol. Sesuai namanya, ini adalah protokol yang digunakan untuk pengiriman file gitu ya. Misalkan dari klien kita ingin mengambil file dari server gitu ya, ini adalah penyimpanannya. Nah, pastinya ada proses-proses yang terjadi, mulai dari user interface, lalu ada control proses, dan juga data transfer protokol. Nah, di sini untuk UI, nah, di sini berfungsi untuk ya kita milih gitu, mau ambil data apanya pastinya ya. Kemudian ada control proses yang berfungsi untuk mengatur ya proses dari pengendalian pengambilan datanya gitu. Nah, di sini ada pastinya juga control proses akan berkomunikasi dengan kontrol proses yang ada di server gitu dengan port number 21 control connection. Nah, lalu ada di bawahnya ada proses untuk pentransferan data gitu ya, ada satu protokol untuk mentransfer data yang menggunakan port 20. Nah, kemudian ada presentation layer. Di dalam presentation layer terdapat empat protokol utama gitu. Ada SSL, SSH, JPEG maupun MPEG. SSL memiliki kepanjangan Secure Socket Layer. SSL adalah komponen penting yang dimiliki website. Dengan SSL, transfer data dalam website menjadi lebih aman dan terenkripsi. Google Chrome melabeli website tanpa sertifikat SSL sebagai not secure. SSL ibaratkan ya seperti antivirusnya untuk website lah gitu ya, untuk menjaga dari serangan-serangan hacker ataupun malware yang jahat-jahat. Nah, contoh-contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan kita buka di browser ya, kalau misalkan website yang kita kunjungi itu agak suspicious alias agak mencurigakan, nanti itu akan ada tuh di bagian kiri atas ada tulisan this website is not secure alias
website ini tidak aman. Nah, berarti untuk keamanannya harus dipertanyakan kembali gitu. Nah, harus tanyakan kembali, ada kemungkinan juga bahwasannya si website tersebut tidak memiliki SSL pastinya. Lalu ada SSH. Nah, SSH adalah protokol administrasi yang memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam server. SSH mengembangkan dari telnet yang di sebelumnya dianggap tidak aman karena tidak adanya proses enkripsi. Oke, SSH itu adalah protokol administrasi untuk mengatur server dari jarak jauh. Sebenarnya protokol untuk remote server. Ya, kita bisa mengendalikan server dari jarak jauh. Nah, saya rasa adalah pengembangan ya. Dari sebelum itu ada namanya itu telnet, ada protokol namanya itu telnet. Yang sebelumnya dianggap nggak aman ya, karena tidak ada proses enkripsinya. Sementara SSH memiliki proses enkripsi agar untuk ya datanya gitu ya, data ketika kita ingin mengatur server kita lebih aman, sehingga mungkin aja untuk akun adminnya tidak mudah dibobol. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada JPEG. Ya, format file JPEG adalah suatu format yang paling umum ya. Kalau kita download file dari WA, itu format filenya pasti JPEG ya. Untuk foto ya pasti, untuk foto pasti JPEG gitu. Ini untuk mentransfer dan menyimpan gambar digital. JPEG menggunakan kompresi lossy yang berarti beberapa informasi gambar akan hilang setelah proses kompresi untuk mengurangi ukuran file. Nah, oke. Nah, JPEG adalah eh, sebuah format untuk kompresi gambar digital yang bersifat lossy alias akan ada gambar yang atau beberapa bit ya, bit data yang akan hilang alias ada beberapa detail gambar yang akan hilang. Namun biasanya nggak akan ternotis banget di mata manusia gitu. Nah, kemudian ada MPEG ya, sama seperti JPEG. Ya, maaf. Nah, sama seperti JPEG. Ya, untuk kompresi ya, untuk format file kompresi lossy untuk audio dan juga video. Nah, untuk MPEG biasanya kita omong dengan nama MP3 dan juga MP4 gitu. Jadi MPG ini sebenarnya bukan nama formatnya ya. MPG itu nama lembaganya dengan fokus tujuan untuk membuat format file kompresi lossy untuk audio dan juga video. Nah, format yang bisa digunakan atau yang umum kita dengar adalah MP4 dan juga MP3. MP4 untuk video dan audio, sementara MP3 hanya untuk audio. Kemudian ada session layer. Nah, di session layer ada dua, ada API dan juga NetBIOS. Apa itu API? API adalah Application Programming Interface. Nah, API berfungsi sebagai perantara antar berbagai aplikasi yang berbeda, baik dalam satu platform yang sama ataupun lintas platform. Oke, simpelnya API ini sebagai jalur tengah atau penghubung antara dua aplikasi ya. Aplikasi ini contohnya aja seperti ya game bisa juga ada game ada API-nya ya. Contohnya yang paling kita ketahuinya untuk Windows ada DirectX gitu. API DirectX yang dikhususkan untuk game dan juga multimedia sih. Ya, karena di Adobe Photoshop, di Blender ada API DirectX gitu yang diciptakan Microsoft. Nah, fungsinya apa sih API ini? Ya, seperti saya bilang tadi, kalau misalkan di hardware komputer ada nama itu driver ya, sebagai penengah antara software dan juga hardware. Nah, sementara di API biasanya penghubung antara software ya, software to software. Misalkan nih, kita ingin ngebuat AI yang bisa berbicara, bergerak, namun kita kan nggak punya nih, kita nggak mampu untuk membuat sebuah database AI. Kita hanya bisa mampu menganimasikannya saja. Kita bisa mengambil API-nya dari ChatGPT,
Ya, simpel kita ngambil data ChatGPT, API si ChatGPT untuk kita masukin ke project AI yang kita buat. Itu contohnya. Nah, itu adalah API. Ataupun misalkan uh, Google ingin mengambil beberapa data dari Facebook. Nah, di situ ada API yang bekerja sebagai jalur tengahnya gitu. Nah, lalu ada, maaf, lalu ada NetBIOS. Ya, NetBIOS itu menggunakan protokol perangkat lunak yang disebut NetBIOS Frame yang mengizinkan aplikasi dan komputer pada local area network untuk berkomunikasi dengan jaringan perangkat keras dan mempertukarkan data antar jaringan. Nah, simpelnya NetBIOS ini ibaratkan gerbang ya, gerbang yang mengizinkan boleh sih boleh enggaknya masuk atau ya masuk atau enggaknya data di sebuah jaringan gitu. Dan misalkan ada beberapa file yang dilarang di komputer kedua untuk masuk. Nah, di situ NetBIOS bekerja nih sebagai gerbang untuk menutup jaringan tersebut agar filenya tidak masuk gitu ya. Kemudian ada transport layer. Transport layer terdiri dari TCP dan juga UDP. Ya, TCP berfungsi ya, itu adalah protokol ya, protokol untuk pengiriman ya pengiriman data gitu, transfer protokol gitu. Nah, protokol yang TCP ini protokol itu handal dan juga terkoneksi dengan baik. Yang berarti bahwa ada garansi nih pengiriman data yang dapat diandalkan dan mengelola koneksi antara pengirim dan terima. Simpelnya TCP ini punya garansi atau jaminan kalau datanya ini pasti bakal aman dan juga akan sampai di penerima dengan baik. Gitu. Sementara di UDP memungkinkan pengiriman data yang sangat cepat, namun ada kekurangannya nih. Seringkali terjadi paket data hilang. Nah, kalau di TCP tidak terjadi gitu, ada garansinya gitu, ada garansi kalau data itu bakal aman pastinya saat transit dan menimbulkan serangan di OS alias kurang aman gitu ya. UDP merupakan protokol yang berorientasi pada datagram, yang berarti setiap pesan dikirim sebagai unit terpisah tanpa memperhatikan pesan-pesan sebelumnya ataupun sesudahnya gitu. Oke, next ada network layer. Oke, di dalam network layer ada IP dan juga ICMP. Nah, IP ini ya sering kita dengar ya, Internet Protocol. Nah, waduh ini belum saya ubah lagi nih, mohon maaf ya, dia belum saya ubah. Oke, ini saya akan analogikan saja ya, Internet Protocol ini ibaratkan alamat rumah kita ya, alamat rumah si komputernya. Kalau misalkan kita ingin mengirim file ataupun yang ngirim data ya, ada namanya itu IP address. Ya, biasanya yang dipakai itu adalah IPv IPv4. Internet Protocol versi keempat ya 192, 168, 10.1 dan kawan-kawannya seperti itu ya. Nah, itu biasanya menjadi alamat rumah untuk si komputer yang kita. Nah, kemudian ada ICMP. Nah, ICMP adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan kiriman pesan ke dalam sebuah jaringan. Mulai dari mengirim pesan error, pesan terima, hubungan putus, ataupun connection loss, dan sebagainya. Dengan adanya ICMP, maka jaringan akan mengetahui respon-respon yang terjadi selama konektivitas di dalam jaringan itu berlangsung. Simpelnya sebagai uh, pelapor gitu. Pelaporan misalkan ada error, ya ada error di bagian mana, kemudian apakah pesan diterima, nah, apakah hubungannya ini udah putus ya, koneksinya udah putus. Nah, SMP itu bekerja seperti itu. Dia sebagai pelapor ya, pelapor ke jaringannya gitu. Apakah ada kendala atau tidak pasti. Kemudian ada Ethernet layer. Ya, mohon maaf ini kayaknya ada salah juga deh. Seharusnya data link layer gitu ya. Ya, maaf seharusnya ini tulisannya adalah data link layer. Nah, di dalam data link layer terdapat dua protokol. Ada Ethernet dan juga MAC. Ethernet jangan salah sangka ya. Ataupun jangan salah beranggapan kalau ini tuh kabel Ethernet. Salah. Seharusnya kabel LAN gitu ya. Kabel local area network ataupun kabel mungkin nggak sih, kurang sih. Kabel UTP ataupun STP gitu. Yang mungkin lebih cocok. Ethernet itu adalah protokol yang digunakannya. Protokol yang menggunakan kabel tersebut.
alias aturan yang digunakan di kabel tersebut alias internet. Internet adalah sebuah protokol komunikasi yang berfungsi untuk mengkoneksi perangkat dalam jaringan area lokal maupun luas, ya. LAN maupun MAN ataupun WAN, ya. Internet mampu menghubungkan berbagai perangkat secara mudah. Sebagai contoh, komputer dan printer dapat dihubungkan melalui LAN atau WAN di lingkungan sekolah, gedung, dan rumah. Oke, ya internet jangan salah sangka lagi. Internet itu bukan kabelnya. Kabel itu namanya itu STP, UTP, FTP dan juga FTP lainnya gitu, TP-TP lainnya gitu ya. Nah, internet itu adalah protokolnya alias aturan yang digunakan kabel tersebut gitu untuk berkomunikasi. Nah, lalu ada MAC. MAC itu simpelnya adalah media akses kontrol ya. Nah, MAC address itu bersifat unik, tidak ada yang sama, permanen, tidak dapat digunakan sebagai satu aplikasi dalam jaringan. Oke. Identitas perangkat ya. Kalau misalkan MAC address itu seperti IP namun tidak dapat diubah. MAC address itu sifatnya mungkin tetap ya. Soalnya tidak ada yang sama dan juga permanen. Ya, tidak dapat diubah. Ini adalah alamat yang permanen gitu. Tidak seperti IP yang bisa kita ubah ya sering waktu gitu. Nah, kemudian ada physical layer. Ya, physical layer tentu saja berisi media jaringan ya. Ada yang kabel, ya ada kabel UTP, ya ada kabel kabel tembaga ya UTP, STP, FTP ya. Kemudian ada kabel fiberoptik, lalu ada wireless yang menggunakan gelombang radio ya sebagai transmisinya. Kata-kata saya untuk mengakhiri sesi pembelajaran kali ini adalah untuk rekan-rekan semua, tinggalkan terus pembelajarannya, raih terus mimpinya, jadilah orang yang berani tanggung jawab dan juga mengambil keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.